Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Yeni. Di sini kami dari kelompok 1 dengan materi 8 izin mempresentasikan mengenai materi bahasan pemrograman dari kelompok 1. Jadi tujuan pembelajaran dari bahasa pemrograman itu ada 4. Yang pertama menjelaskan pengertian pemrograman, yang kedua menyebutkan fungsi pemrograman, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis pemrograman, yang keempat mengidentifikasi tingkat bahasa yang digunakan dalam pemrograman, dan yang terakhir kita menyebutkan contoh-contohnya. Lalu yang selanjutnya adalah anggota kelompok. Di sini saya Lulu Habibah dengan NIM akhir 019. Lalu ada teman saya Anissa Nurlatifa dengan NIM akhir 021. Lalu ada Aji Fajar Ramdhani dengan NIM akhir 027. Lalu ada Novita Rianti dengan NIM akhir 039. Dan yang terakhir ada Waidatun Juwariyah dengan NIM akhir 043. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pemrograman. Pemrograman. Jadi pemrograman adalah proses menulis, menyimpan, dan menjalankan instruksi atau kode yang memberitahu komputer mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, orang yang membuat program disebut pemrogram atau programmer, sedangkan aktivitas membuat program disebut pemrograman atau programming. Jadi untuk melakukan pemrograman ini diperlukan pengetahuan dalam algoritma, logika, keterampilan penggunaan bahasa pemrograman, dan banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Jadi pemrograman ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu proper program, merupakan model formal dari struktur flowchart, terus prime program merupakan proper program yang tidak dapat dibagi lagi menjadi program-program yang lebih kecil, kemudian yang terakhir composite program merupakan proper program yang bukan termasuk prime program. Kemudian sejarah pemrograman itu terbentuk dari hasil penemuan yang dilakukan oleh para ahli pada tahun 1822 di penemuan oleh Charles Babbage. Tersebut merupakan mesin yang mampu mengolah data yang disebut difference engine. Selanjutnya mesin tersebut terus berkembang hingga mampu menghasilkan sebuah luaran. Tidak berhenti sampai di sini, program terus berkembang hingga pada tahun 1854 ditemukan sebuah logika yang berkaitan dengan operator aritmatika, yaitu lebih kecil dan lebih besar yang masih digunakan sampai saat ini. Kemudian pemrograman semakin berkembang pada tahun 1925 mulai ditemukan mengenai sistem digital, namun pada tahun 1945 muncul sebuah insiden yang membuat sistem digital mengalami kerusakan. Insiden ini memicu adanya riset yang kemudian memunculkan istilah bug. Bug ini adalah gangguan yang menyebabkan kerusakan karena sistem tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dan juga sejarah dari pemrograman, berikutnya adalah jenis-jenis dari pemrograman itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis eh, yang ada dari pemrograman. Yang pertama itu adalah pemrograman web. Nah, fungsi utama dari jenis pemrograman web ini adalah untuk mengembangkan menu-menu pada sebuah website. Nah,
Hampir semua orang sudah pernah mengakses sebuah website. Biasanya kita bisa menilai bahwa ada beberapa website yang nampak bagus dan ada juga yang beberapa itu terlihat sederhana. Hal ini tentu akan berpengaruh pada fungsi pemberian informasi pada pengguna. Perbedaan tampilan dan kualitas website tersebut biasanya bergantung dengan jenis bahasa pemrograman yang digunakan. Sebuah website bisa berjalan dengan interaktif serta dinamis dengan mengimplementasikan pemrograman-pemrograman yang sesuai. Nah, pemrograman ini yang biasa digunakan untuk menyusun sebuah website adalah HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga JSP. Next. Next. Oke, yang kedua adalah jenis yang kedua ini adalah pemrograman aplikasi. Nah, jenis pemrograman ini berfokus pada tujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan ataupun mengatasi masalah tertentu. Pemrograman ini berfokus pada satu tujuan saja, misalnya aplikasi Notepad dioperasikan sebagai editor teks untuk membuat file teks yang sederhana. Dengan kata lain, aplikasi hanyalah berfokus pada sebuah tujuan tertentu saja. Sudah banyak program yang dikembangkan untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan pengguna. Nah, beberapa contoh program yang termasuk program aplikasi ini, yang pertama, ada pengolah kata, merupakan program aplikasi yang dikembangkan untuk tujuan mengolah kata. Misalnya tuh Microsoft Word, Open Office Writer, Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, dan lainnya. Jadi istilahnya ini kayak untuk mengetik deskripsi terkait pengolahan kata. Yang kedua adalah pengolah angka. Nah, ini merupakan program yang dikembangkan untuk mengolah data yang berupa angka. Contohnya Microsoft Excel, Caspeed, Star Office Calc, dan lainnya. Ini biasanya di dalamnya itu terdapat rumus-rumus untuk pengolahan angka yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah program presentasi. Nah, ini merupakan program yang dikembangkan khusus untuk menyajikan informasi dalam bentuk tampilan slide. Contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pengolah basis data atau database. Merupakan program yang dikembangkan untuk memanipulasi data dengan jumlah yang besar, misalnya Microsoft Access, MySQL, MS SQL Server, Firebird, dan lainnya. Yang kelima adalah program grafis, merupakan program yang dikembangkan khusus untuk mengolah gambar. Contohnya Microsoft Visio, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh biasanya untuk editing gitu ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah program multimedia. Nah, ini merupakan program yang dikembangkan khusus untuk menyajikan data yang bersifat multimedia, kayak image, atau gambar, sounds atau musik, animasi, video, dan lain sebagainya. Contohnya adalah GOM, Windows Media Player, VLC Media Player, dan lain sebagainya. Ini untuk kayak pemutar video, pemutar gambar, pemutar musik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh adalah pengolah statistik. Merupakan program yang dikembangkan guna menganalisis data statistik seperti SPSS, Smart PLS, Minitab, SAS, dan lain sebagainya. Next. Yang ketiga, dari jenis pemrograman adalah pemrograman sistem operasi. Jenis pemrograman yang satu ini merupakan komponen penting karena dapat berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan komputer atau perangkat yang digunakan. Sistem operasi harus diinstal terlebih dahulu pada sebuah
perangkat untuk bisa menjalankan fungsinya. Jika sistem operasi tidak terinstal, maka seluruh perangkat tidak bisa menjalankan fungsi apapun. Nah, contoh dari program operasi sistem operasi ini adalah yang pertama Microsoft Windows, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft berbasis Graphical User Interface atau antarmuka bagi pengguna. Lalu yang kedua adalah Unix, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Ken Thompson dan rekannya Dennis Ritchie di Bell Labs sekitar tahun 1970-an. Yang ketiga adalah Macintosh Operating System, merupakan sistem operasi yang biasa dikenal dengan sebutan macOS. macOS menerapkan arsitektur Unix dan antarmuka berbasis GUI atau Graphical User Interface dengan tingkat kestabilan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah Linux. Linux ini merupakan sistem operasi yang memiliki sifat open source. Pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux biasanya adalah pengguna yang memiliki literasi teknologi yang baik. Rata-rata pengguna Linux ini dapat melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem, sehingga perkembangan Linux sangatlah pesat. Di bidang web hosting, sistem operasi seperti Microsoft Windows, Unix, Macintosh Operating System, dan juga Linux, saat ini juga telah banyak berkembang sistem operasi versi mobile seperti Android dan iOS. Nah, Android dan iOS ini biasanya diterapkan di beberapa perangkat seperti handphone dan juga laptop atau komputer. Next. Oke, nah jenis dari pemrograman yang terakhir adalah pemrograman game. Nah, jenis pemrograman ini biasanya menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks untuk menjalankan algoritmanya. Sebuah game harus memiliki karakter, alur cerita atau plot, dan alur bermain atau gameplay yang berisi mengenai tantangan yang harus dijalankan oleh penggunanya. Komponen-komponen tersebut haruslah dirancang dengan baik agar tercipta sebuah game yang bisa disukai oleh pengguna. Nah, contoh pemrograman untuk mengembangkan game di antaranya adalah Unity, Godot, Greenwood, Alice, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, teman-teman, setelah kita tadi mengetahui mengenai pengertian, sejarah, dan juga jenis-jenis, nah sekarang kita next ke fungsi dan tujuan dari pemrograman atau program. Nah, jadi program itu kan menjadi salah satu aspek penting pada sebuah komputer. Karena tanpa program, komputer itu tuh hanyalah sebuah perangkat yang tidak memiliki instruksi untuk dikerjakan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sesuai keinginan pengguna. Nah, dari penjelasan tadi, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari pemrograman atau program itu tuh adalah memberikan instruksi agar komputer dapat mengerjakan fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Nah, secara umum, program itu juga memiliki fungsi. Nah, bisa next, Mbak. Nah, jadi fungsi dari pemrograman itu tuh ternyata ada 4. Nah, fungsi yang pertama itu adalah mengatur kinerja setiap perangkat keras atau hardware. Nah, dengan memberikan instruksi, sehingga perangkat itu tuh dapat menjalankan fungsinya masing-masing tanpa ada hambatan. Yang kedua, mengatur hubungan antara hardware. Fungsi ini dimiliki program sebagai sistem operasi, yaitu komponen device manager yang dapat mengelola seluruh hardware, terutama pada perangkat input dan output. Lalu yang ketiga, menjadi tempat untuk mengakses berkas atau jenis program lainnya. Fungsi ini dimiliki oleh program sebagai sistem operasi, yaitu komponen file manager
yang dapat mengelola seluruh berkas atau file, termasuk jenis program lain yang terdapat dalam komputer. Lalu yang keempat itu menerjemahkan instruksi atau kode pemrograman ke dalam bahasa mesin. Nah, akibatnya instruksi tersebut tuh dapat dikerjakan oleh komputer. Fungsi ini contohnya adalah compiler dari bahasa pemrograman. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah tadi teman-teman tahu tentang apa itu pemrograman, terus fungsi, tujuan, dan jenis-jenis dari pemrograman, kita sekarang akan masuk ke materi mengenai bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman itu biasanya disebut dengan bahasa komputer. Kemudian bahasa pemrograman itu berisi sejumlah aturan sintaks yang sistematik dan yang biasanya dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Terus bahasa ini itu tuh tidak dapat dipahami oleh mesin atau komputer kalau nggak pakai sebuah kode gitu. Oleh karena itu, diperlukan suatu bahasa yang bisa dipahami oleh mesin tersebut atau komputer itu dengan menggunakan bahasa pemrograman tadi. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman, maka programmer dapat merancang instruksi yang akan diproses oleh komputer dalam mengakses, menyimpan, dan juga menganalisis data. So, seperti kata-kata di bawah ini, programmer are very important. Oke, next. Kemudian untuk fungsi dari bahasa pemrograman sendiri, itu secara umum memberikan instruksi yang dirancang oleh programmer untuk memproses sebuah data. Nah, instruksi yang diberikan itu harus sesuai dan bisa dipahami oleh mesin. Sedangkan bahasa yang dipahami oleh komputer itu merupakan bahasa mesin, sehingga programmer perlu menerjemahkan instruksi yang harus dikerjakan ke dalam bentuk sintaks agar bisa diproses oleh komputer tersebut. Yang tentunya sintaksnya tuh harus disesuaikan dengan algoritma yang sudah dirancang sesuai dengan tujuannya ya. Terus ini adalah fungsi lain dari bahasa pemrograman, itu ada dua. Ini yang pertama ada media mengembangkan sebuah sistem, di mana bahasa pemrograman itu dapat sebagai atau mampu menyusun berbagai sintaks untuk bisa dijalankan menjadi sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan para penggunanya. Sebagai contoh, saat ini kan udah banyak nih aplikasi mobile yang memudahkan pengguna di bidang apapun, seperti aplikasi pembayaran tagihan online, aplikasi belanja online, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk bisa membuat aplikasi yang berfungsi tadi sesuai kebutuhan kita, itu tuh algoritma yang dirancang harus sesuai agar bisa dipahami dengan baik oleh mesinnya. Kalau seumpama algoritmanya yang dirancang tuh nggak sesuai, itu tuh bisa mengakibatkan error pada sintaks program saat dijalankan, sehingga aplikasinya tuh nggak bisa digunain gitu. Terus untuk fungsi yang kedua, media komunikasi programmer dan komputer. Nah, karena sebagai media, programmer tuh bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berupa sintaks tadi untuk dijadikan sebagai perintah untuk menjalankan komputer sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya. Terus sintaks dalam bahasa pemrograman itu tuh kemudian diproses menjadi satuan biner oleh compiler agar dapat dipahami oleh komputer. Jika tidak menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, maka komputernya tadi nggak bisa memahami dan menjalankan instruksi yang dibuat oleh programmer sesuai keinginannya gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah tingkat bahasa pemrograman. Nah, tingkat bahasa pemrograman ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level, terus tingkat menengah, middle level, dan tingkat tinggi, high level. Next. Oke, baik. Untuk tingkat rendah, untuk bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level itu merupakan program yang berisi perintah atau instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode biner atau binary atau biasa disebut dengan bahasa mesin. Nah, dalam tingkat rendah ini tuh komputer itu dapat langsung menerjemah kode biner tersebut tanpa melalui proses kompilasi. Kemudian selanjutnya itu tingkat menengah atau middle level, itu bahasa pemrograman yang berisi instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode mnemonik seperti ADD, terus SUB, MOV, DIV, DEC, JMP, dan lain sebagainya, yang biasanya disebut dengan bahasa assembly. Nah, dalam bahasa ini tuh untuk menjalankan instruksinya itu dalam dalam bahasa tingkat menengah ini komputer itu harus menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer itu hanya mengerti bahasa mesin saja. Kemudian yang terakhir itu tingkat tinggi atau high level yang merupakan program yang berisi tentang instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa alamiah atau natural bahasa yang dimengerti manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Nah, dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ini tuh diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh bahasa tingkat menengah dan tingkat rendah. Contohnya itu ada Java, terus pemrograman C, Python, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi setelah kita melihat tingkatan dari bahasa pemrograman, kita akan lanjut next ke contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ini ada PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP ini pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1995. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk menyusun skrip pada website. Programmer akan menuliskan skrip yang akan menentukan sistem kerja dari sebuah website. Nah, lalu bahasa ini digunakan secara gratis, namun sangat dibutuhkan pemahaman tentang skrip yang akan dituliskan sesuai bahasa pemrograman ini. Nah, contohnya itu adalah WordPress dan Facebook yang merupakan contoh dari sekian website yang dikembangkan menggunakan PHP atau PHP. Nah, jadi di PHP ini ternyata juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari PHP itu yang pertama, bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Lalu yang kedua, web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana dari mulai Apache, IIS, Lightpad, hingga Sitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Yang ketiga, dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. Yang keempat, dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. Yang kelima, PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin seperti Linux, Unix, Macintosh, Windows, dan dapat dijalankan secara rutin melalui konsol serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Lalu selain dari kelebihan tadi, ternyata juga ada kekurangan dari PHP. Yang pertama, PHP tidak mengenal package.
Yang kedua, jika tidak di-encoding, maka kode PHP dapat dibaca semua orang dan untuk mengencodingnya dibutuhkan tool dari Zen yang mahal sekali biayanya. Lalu yang ketiga, PHP memiliki kelemahan keamanan. Jadi, programmer itu harus jeli dan berhati-hati dalam melakukan pemrograman dan konfigurasi PHP. Lalu yang kedua, ada JavaScript. Dari JavaScript ini dikembangkan pertama kali oleh Netscape. JavaScript digunakan untuk pembuatan dan pengembangan sebuah website. Bahasa ini mendukung untuk dapat menciptakan website yang menarik dan juga interaktif. Banyak perusahaan besar yang menggunakan JavaScript untuk mengembangkan website resminya. Seiring dengan perkembangannya, penggunaan JavaScript mulai dipadukan dengan berbagai bahasa lain seperti HTML dan CSS. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript itu dikombin. Perpaduan ini mendukung programmer untuk mengembangkan website yang memiliki responsif bagus sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tampilan yang lebih menarik. Lalu kita next ke kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. JavaScript itu memiliki kelebihan yang pertama, tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikan dengan HTML. Yang kedua, lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Yang keempat, dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. Yang kelima, JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Yang keenam, Anda dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Yang ketujuh, dengan JavaScript, website Anda menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Yang terakhir, lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, selain dari kelebihan tadi, ternyata JavaScript itu juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari JavaScript itu yang pertama, beresiko tinggi terhadap eksploitasi karena JavaScript ini kan mulai populer sehingga mengundang para hacker, scammer, dan pihak ketiga berbahaya lainnya untuk mencari celah keamanan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Yang ketiga, tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Yang keempat, JavaScript kode snippet agak banyak. Yang kelima, dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Nah, selanjutnya contoh bahasa pemrograman akan dibahas oleh teman saya. Kemudian untuk contoh bahasa pemrograman yang ketiga ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang juga dapat digunakan untuk membuat sebuah website. Kode HTML menggunakan tanda-tanda tertentu yang kemudian ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Untuk meningkatkan fitur dan konten pada website yang dikembangkan, HTML juga dapat menyematkan program yang ditulis dalam bahasa scripting seperti JavaScript. Kemudian contoh yang keempat ada ActionScript. ActionScript digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan platform khusus, yaitu Adobe Flash Player. Pemrograman ini dikembangkan untuk mengelola beberapa aplikasi berbasis multimedia. Bahasa ini terus dikembangkan dan dihadirkan dalam berbagai versi. Setiap versi akan memiliki fitur tambahan yang terus dikembangkan untuk memenuhi setiap kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Memilih bahasa pemrograman yang sesuai sangat penting sehingga program dapat dikembangkan dengan baik dan memiliki fungsional yang maksimal. Setiap bahasa pemrograman tentunya memiliki beberapa perbedaan dalam penulisan sintaks. Untuk contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang contoh bahasa pemrograman selanjutnya yang kelima adalah Visual Basic. Visual Basic ini dikembangkan oleh Microsoft.
Visual Basic merupakan kelanjutan dari pemrograman basic yang sudah dikembangkan sebelumnya. Visual Basic mengedepankan Integrated Development Environment atau IDE visual sehingga dapat memudahkan programmer dalam membuat tampilan desain dari aplikasi yang akan dibuat. Pada Visual Basic, programmer tinggal melakukan drag and drop untuk penambahan setiap komponen. Oleh karena itu, bahasa pemrograman yang ini cocok untuk digunakan para pemula, juga memudahkan untuk melakukan pengaturan terhadap komponen pada aplikasi yang sedang dibuat. Selanjutnya yang nomor 6, itu adalah pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman komputer yang bertujuan umum yang dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Dengan desain, fitur C dengan jelas mencerminkan kemampuan CPU yang ditargetkan. Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. Nah, banyak instansi pendidikan yang memberikan pengajaran tentang pemrograman bahasa C ini pada masa awal pembelajarannya. Beberapa bahasa pemrograman lain seperti C++ atau C tanda pagar dan Java terbentuk akibat hasil penemuan bahasa C tersebut. Beberapa bahasa yang dihasilkan dari bahasa C bisa digunakan untuk penulisan sintaks yang lebih kompleks dan terarah. Baik, untuk contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, contoh bahasa pemrograman selanjutnya. Yang ketujuh itu ada pemrograman C++, dan contoh logonya ada di samping. Nah, dari pemrograman ini tuh hasil pengembangan dari bahasa pemrograman C sebenarnya. Nah, kedua bahasa ini itu memiliki kesamaan tentang aturan penulisan sintaks, namun juga memiliki perbedaan, yaitu dari cara menyelesaikan masalah. Nah, bahasa C itu dapat membagi masalah yang diterima ke dalam sub-sub kecil masalah. Hal ini menjadikan bahasa C sering disebut sebagai program prosedural, sedangkan bahasa C++ itu membagi masalah berdasarkan atas kelas. Nah, yang ke-8 itu ada pemrograman Java. Di mana dalam pemrograman ini tuh Java termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk menyusun berbagai sistem dan juga aplikasi. Nah, popularitas Java itu didukung dengan berbagai keunggulan. Salah satunya yaitu konsep object oriented programming atau OOP. Nah, yang membuat programmer itu bisa lebih mudah untuk menyusun sebuah sintaks. Selain itu, bahasa pemrograman Java juga memiliki koleksi library yang lumayan lengkap, sehingga programmer memanggilnya dengan menggunakan sintaks sesuai yang dibutuhkan. Nah, library dalam bahasa pemrograman Java ini tuh dapat mendukung sebuah kinerja sistem atau aplikasi yang sedang dibangun. Java juga dapat digunakan untuk menyusun beberapa aplikasi mobile. Untuk contoh bahasa program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk contoh bahasa pemrograman yang terakhir ini Python. Python ini dirilis tuh pada tahun 1991 yang dikembangkan oleh Guido van Rossum. Ini untuk logo dari Python sendiri ada di sampingnya ya teman-teman. Filosofi desain Python ini itu tuh menekankan keterbacaan kode dengan menggunakan spasi-spasi yang signifikan. Kemudian Python juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada objek dengan tujuan untuk membantu programmer
dalam menuliskan kode untuk proyek skala kecil dan juga secara logis. Nah, Python ini tuh bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan juga mobile. Terus selain bisa digunakan untuk berbasis web dan juga mobile, Python tuh juga bisa digunakan untuk mengembangkan data science, data analysis, machine learning, artificial intelligence, dan juga robotik. Kemudian, untuk tipe data dari Python, ini tuh yang pertama tuh ada boolean, string, integer, float, hexadesimal, kompleks, list, tuple, dan dictionary. Nah, untuk contohnya sendiri, dari Python ini tuh bisa digunakan untuk membuat program Hello World dan juga membuat program penjumlahan. Nah, karena Python ini sendiri itu tidak terlalu susah dibuatnya dan penulisannya juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau belajar, bisa nih kalau seumpama mau belajar Python. Karena biasanya Python ini tuh diajarkan atau dipelajari oleh pemula. Kemudian kalau seumpama kita tuh udah paham sama logika dari Python sendiri untuk mengembangkan aplikasinya, maka biasanya tuh akan lebih mudah untuk memahami algoritma pada bahasa pemrograman yang lainnya. Gitu. Terus selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat pada pembahasan hari ini adalah program merupakan sekumpulan instruksi yang dipakai sebagai pengatur komputer atau mesin agar dapat menjalankan instruksi tertentu. Sebutan bagi orang yang membuat program adalah pemrogram atau programmer. Untuk aktivitas membuat program disebut dengan pemrograman atau programming. Proses yang dilakukan dalam pemrograman biasanya meliputi menulis, menjalankan, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode dari suatu program komputer. Program bisa mengontrol komputer untuk menjalankan fungsinya dengan baik tanpa program. Komputer hanyalah sebuah perangkat yang tidak dapat melakukan perintah sesuai yang diinginkan penggunanya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan fungsi utama program adalah mengatur kinerja komputer agar dapat melakukan tugas spesifik seperti yang diinginkan oleh pengguna. Bahasa pemrograman adalah satu set aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan instruksi yang akan diproses oleh komputer. Ada 3 tingkat bahasa pemrograman meliputi bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Nah, teman-teman juga yang ingin belajar mengenai logika dari sebuah bahasa pemrograman bisa ke aplikasi yang namanya SoloLearn untuk belajar mengenai logika-logika dari bahasa pemrograman. Lalu bisa juga praktek dengan aplikasi Visual Studio Code yang dapat diakses. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai bahasa pemrograman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan mungkin teman-teman bisa list di grup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.